Umat yang jumlahnya terbesar, terbanyak, bahkan konon menurut catatan sampai 90%, tapi dipermainkan oleh mereka kelompok-kelompok kecil ini. Walyaksifanna fi qulubikumul wahn. Pada saat itu di hatimu dicampakkanlah penyakit wahan. Sahabat kemudian bertanya, "Wa mal wahnu ya Rasulullah?" Apakah penyakit wahan itu ya Rasul? Beliau menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Penyakit wahan itu tidak lain hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta kepada dunia dan terlalu takut kepada mati. Materialistis dan takut resiko. Dua penyakit inilah yang menyebabkan walaupun umat ini mayoritas, tapi dipermainkan oleh yang minoritas. Walaupun dia golongan terbesar, tapi nasibnya seperti makanan di atas meja makan. Dari segala macam penjuru mau menghantam dia. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, ini merupakan analisa sosial bahwa pada suatu saat nanti akan terjadi di tengah-tengah umat di mana kita dihantam dan diserbu dari segala macam penjuru. Akidah didangkalkan, peradaban dan kebudayaan dirusak, makanan dan minuman diracuni, pakaian ditelanjangi dan lain sebagainya, sampai kita melepaskan nilai Islam yang kita cintai ini. Kondisi sosial ini satu saat akan datang kepada kita. Demikian analisa dan peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah sekarang kita melihat, adalah benar bahwa di zaman sekarang kita insya Allah tidak akan mengalami perang Badar sehebat yang pernah dialami oleh Rasul dan para sahabatnya. Tetapi sesungguhnya perang yang kita hadapi di zaman sekarang ini tidak kalah hebatnya dengan perang Badar, tidak kurang dahsyatnya dengan perang Uhud, tidak kurang ngerinya dari perang Khandaq. Hanya saja yang kita hadapi sekarang ini bukan ujung pedang, bukan ujung tombak, bukan ujung panah. Yang kita hadapi sekarang ini adalah perang akidah, perang ideologi, perang mempertahankan keyakinan. Yang kalau kita kalah sekarang, kita memang masih beragama. Tetapi anak kita, cucu kita, generasi yang akan hidup 5, 10, 20, 30 tahun yang akan datang, wallahu a'lam bissawab. Islam, saudara-saudaraku, tidak mungkin hilang dari dunia. Tetapi tidak mustahil Islam gulung tikar dari desa kita. Tidak mustahil Islam gulung tikar dari kampung dan kota kita, jikalau kita tidak menjaganya, jikalau kita tidak memeliharanya, bahkan jikalau kita tidak mewariskannya kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Marilah kita mengingat sejenak bagaimana Islam di Spanyol yang pernah jaya, pernah mewarnai daratan Eropa, dan yang sekarang hanya sekedar tinggal ceritanya saja. Ini pernah diperingatkan oleh Rasul dalam satu hadis, sayati ala ummati zamanun la yabqal Islam illa ismun wala minal Quran illa rasmun. Akan datang satu masa di tengah umatku di mana pada masa itu Islam ada tapi hanya tinggal sekedar namanya saja, dan Quran pun ada tapi cuma sekedar tinggal tulisannya saja. Apabila kita tidak mewariskan ini kepada generasi yang akan datang, maka serbuan-serbuan dari berbagai macam penjuru dari hari ke hari semakin kita rasakan kehebatannya. Tidak mustahil sejarah Spanyol akan terjadi di desa kita, akan terjadi di kampung kita, akan terjadi di kota kita. Orang Spanyol kalau mereka cerita kepada anaknya, mereka akan cerita, "Nak, di sini dulu ada masjid." Kapan, Pak? Dulu bener dah. Banyak orang Islam kalau hari Jumat pada sembahyang, kapan itu, Pak? Dulu sekali.
Sekarang cuma sekedar tinggal ceritanya saja. Bukankah sesuatu yang sangat tidak mustahil apabila kita tidak menjaga dan mewariskan Islam ini kepada generasi yang akan datang, maka serbuan-serbuan akan membawakan hasil yang diinginkan oleh para penyerbu itu tadi. Kita sudah menjadi umat yang mayoritas, tetapi umat yang mayoritas ini menurut Rasul dikepung sedemikian rupa, akidahnya didangkalkan, peradaban dan kebudayaannya ditekan sedemikian rupa, kehidupan sosialnya dibuat individualis, kemudian dari segi pergaulan, pakaian, makanan, minuman dan sebagainya diracuni, sampai dia tidak lagi berpegang teguh kepada agamanya. Dan dikala itu hilang kehebatan umat ini di mata musuh-musuhnya. Orang lain memandang kita ringan saja, enteng saja, satu umat yang sudah kehilangan wibawa. Padahal konon kabarnya kita mayoritas, tapi enak saja dikutak-kutik orang lain. Dan dikala itu di hati kita merajalela penyakit wahan. Penyakit wahan itu apa? Pertama, hubbud dunia, terlalu cinta kepada dunia. Terlalu cinta kepada dunia yang menyebabkan kita lupa akan tanggung jawab dan kewajiban, lupa meneruskan dan mewariskan Islam kepada generasi yang akan datang. Kita berlomba hanya untuk mengejar dunia dan seluruh isinya. Baik dia bernama material, baik dia bernama seksual, baik dia bernama pangkat, jabatan dan kedudukan, berlomba-lomba kita di dalamnya. Sampai tercampaklah penyakit hubbud dunia di dalam hati ini. Berurat dan berakar dunia itu, sulit dan berat kita berpisah daripadanya. Akibatnya kemauan untuk berbuat demi dan atas nama agama sangat sulit terwujud di dalam kehidupan ini. Yang kedua, karahiyatul maut, terlalu takut kepada mati. Baik mati ajal, mati dalam artian yang sebenarnya, baik mati usahanya, baik mati karirnya, baik mati pangkat dan jabatannya. Sehingga dengan demikian akibatnya jatuhlah kita menjadi umat yang kehilangan wibawa di mata orang lain. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, saya katakan tadi, perang yang kita hadapi di zaman sekarang adalah perang akidah. Perang menghadapi peradaban dan kebudayaan yang menghancurkan moral daripada anak-anak kita. Perang menghadapi banjirnya maksiat dan munkarat, yang di tengah-tengah itu, di samping berkewajiban menjaga diri dan keluarga, kita pun juga berkewajiban menjaga anak-anak kita, generasi yang akan datang, mengarahkan dan mendidik mereka sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diceritakan bahwasanya kelak di hari kiamat, Rasulullah ketika berjalan, ada orang yang sudah dicambuki oleh malaikat sebelum neraka. Ketika orang tersebut melihat Rasulullah, dan dia adalah umat Nabi Muhammad, dia langsung bergantung di jubah Nabi Muhammad dan mengatakan, "Syafi'ni ya Rasulullah." Berikanlah syafaatmu kepadaku ya Rasulullah. Rasulullah akan mengangkat tangan, akan mohon kepada Allah, karena beliau sangat rahmat, sangat cinta kepada umatnya. Sebelum Rasulullah mengucapkan doa, malaikat yang mencambuki orang tersebut mengatakan, "Inna khasmahu Ramadan." Ya Rasulullah, musuh orang ini, saksi yang memberatkan orang ini di hadapan Allah adalah Ramadan, karena bukan hanya dia tidak puasa di bulan Ramadan, malah dia bermaksiat kepada Allah di bulan Ramadan. Yang tadinya Rasulullah akan berdoa, beliau membalik tangan dan mengatakan, "Ana bari'un mimman khasmuhu Ramadan." Saya membalik tangan dan mengatakan, "Ana bari'un mimman khasmuhu Ramadan." Saya tidak bisa memberikan syafaat kepada orang yang dimusuhi oleh bulan Ramadan. Rasulullah saja nggak berani untuk memberikan syafaat kepada orang yang dimusuhi oleh bulan Ramadan. Karena beliau tahu bulan Ramadan bulan yang spesial, bulan yang penuh rahmat. Maka sungguh sayang kalau kita sia-siakan begitu saja, tidak berpuasa malah bermaksiat di bulan Ramadan.
Cintaku yang suci padamu Rabbi tak akan tergantikan kekal abadi. Karenamu ku bisa menjadi manusia berakhlak mulia, berkahmu Syekhana man ana Ilahi las tulil firdaus si wala akwa ala nari. Di lokasi ini rumah Kiai yang sama sekali tidak tersentuh oleh air. Itu Bapak Kiainya tuh. Ini tidak tersentuh oleh air sama sekali, guys. Ini ya Allah, subhanallah kuasa Allah. Ini padahal luluh lantah. Lihat di depannya tuh. Di depannya habis. Itu rumah katanya, rumah orang yang punya 1000 tabung gas, tapi dia habis. Saya pernah dibawa ke hotel bintang 7 di Dubai. Nginap di situ 1 malam 150 juta. Kamarnya di bawah laut. Jadi kalau dibuka gordennya nampak ikan berenang-berenang. Aku bilang apa susahnya itu? Di kampungku pun banyak itu. Apa hebatnya itu 150 juta? Nggak mau aku. 2 malam di sini 300 juta. Ya bagus, duit itu kau kasih sama saudara-saudaramu yang miskin di kampung yang nggak punya rumah. Beli 3 biji rumah tipe 36. Saya nggak mau. Alangkah malunya sama Allah kalau malam itu mati di kamar harga 150 juta semalam. Kira-kira ditampar malaikat nggak itu orang? Udahlah minum aja lah kita. Minumlah di lobinya. Saya pesan teh 1 mangkok keramik kecil, isinya 2 gelas kecil. Harganya 5 juta. Aku bilang di Pekanbaru sampai meletus perut. Tetap dibuat karena ada orang yang merasa dunia itu hebat, karena pikirannya tidak ada sedikit pun nyangkut ke akhirat. Makanya Allah katakan wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Orang seperti ini mati jangan berharap apa-apa di akhirat. Udah kau puas-puaskan di dunia. Saya sandaran di tiang, tiangnya ambruk, sayanya jatuh. Saya sandaran di tembok, temboknya runtuh, saya juga runtuh. Saya sandaran kepada orang kaya, dia jatuh miskin, saya bangkrut. Saya sandaran kepada jenderal, dia pensiun, saya selesai. Tapi kalau saya sandaran hanya kepada Allah, Allah tidak akan pernah miskin, Allah tidak akan pernah lumpuh, Allah tidak akan pernah terpuruk, dan Allah tidak akan pernah berkurang kekuasaannya. Maka umat Islam, sesulit apapun zaman yang kita hadapi, Allah juga tempat kita bersandar. Jelas? Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika.